Pada video kali ini kita akan membahas tentang partikel penyusun atom. Nah, nanti di link deskripsi akan diberikan link link untuk LKPD. Jadi bisa langsung mengerjakan. Jadi video kali ini juga kita langsung membahas tentang partikel penyusun atom. Nah, ini untuk tujuannya sampai ke menentukan isotop, isobar, dan isoton ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama di sini ada gambar atom. Nah, di sini ada partikel-partikel penyusun atom. Kemudian di sini kita mau tentukan ini apa begitu. Nah, ini yang pertama, ini ada ke sini ya. Karena satu lingkaran semua nih. Jadi di sini disebut dengan inti atom ya. Nah, kemudian di dalam inti atom itu ada siapa? Nah, ini yang merah ini dia tidak ada muatan. Kalau tidak ada muatan berarti dia neutron. Kemudian kalau dia positif, di sini yang bermuatan positif adalah proton begitu ya. Nah, yang terakhir yang gambarnya hijau ini, berarti dia adalah elektron ya, karena dia bermuatan negatif. Kemudian dia bermuatan negatif dan dia berada di kulit atom. Ada di kulit, makanya dia elektron. Jadi elektron ini posisinya tidak sama dengan neutron dan proton. Jadi tidak di sini, bukan. Tapi dia ada di kulit ya. Lanjut. Nah, di sini ada partikel-partikel penyusun atom, penemunya ya. Misalkan di sini yang pertama penemu proton. Penemu proton di sini adalah Goldstein. Nah, untuk penemu elektron ini dibahas di yang materi teori atom ya, yaitu J.J. Thomson. Kemudian untuk penemu neutron ini adalah James Chadwick ya. Nah, oke, ini untuk penemu-penemunya. Nah, sekarang kita mau lihat ke notasi atom. Yang pertama di sini kita mau lihat notasi atom netral. Nah, ini masih yang netral ya. Nah, di sini ada X. X di sini adalah dia itu lambangnya, lambang unsur atau dia unsurnya ya, unsur apa nanti. Nah, A di sini adalah nomor massa. Nomor massa, yang Z ini adalah nomor atom. Nah, untuk nomor massa, nomor atom itu nanti bisa kita lihat di tabel periodik unsur. Nah, nomor massa ini biasanya angkanya lebih besar daripada yang si nomor atom begitu ya. Nah, untuk yang Z ini kan dia nomor atom. Nomor atom ini dia juga sama dengan proton, sama juga dengan jumlah elektron. Nah, tapi dengan catatan kalau dia kalau notasinya ini atomnya ini adalah netral ya. Kemudian untuk A dikurangi Z ini adalah neutron. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kalau sekarang notasinya ini atom yang dia itu bermuatan. Jadi dia ada muatan. Bedakan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya di sini tidak ada muatan ya. Nah, di sini ini muatan. N di sini diibaratkan dia muatannya berapa? Nah, X di sini adalah unsurnya sama seperti yang tadi. A ini adalah nomor massa. Kemudian Z ini adalah nomor atom. Oke. Nah, untuk menentukan proton, neutron, elektron ini mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi, hanya bedanya di bagian elektron saja. Jadi misalkan di sini proton itu kan sama dengan nomor atom. Berarti di sini 17 ya. Kemudian neutronnya ini kan selisihnya 35 min 17 jadi 18. Nah, untuk elektron tadi ketika dia netral, proton itu sama dengan elektron. Nah, tapi kalau dia ada muatannya di sini berarti elektronnya tidak sama lagi dengan proton, harusnya kan 17. Tapi karena di sini dia itu minus 1, elektron itu kan muatannya negatif ya.
Nah, karena muatan negatif, dia itu menjadi negatif nih. Berarti elektronnya itu semakin banyak. Jadi semakin banyak sebanyak berapa? Sebanyak, di sini tidak ada angkanya, berarti dia 1 ya. Jadi yang tadinya 17 itu ditambah 1. Jadi elektronnya ini ada 18. Begitu ya. Jadi kalau cari elektron itu nanti dilihat muatannya. Kalau dia negatif berarti elektronnya semakin banyak karena elektron itu bermuatan negatif. Kemudian untuk proton, lanjut ya, sekarang untuk yang Mg ini. Protonnya di sini 12 ya. Neutron ini selisihnya 24 min 12 jadi 12. Nah, elektron itu yang awalnya itu sama dengan proton 12, tapi di sini ada muatan nih, ada 2 plus. Nah, berarti kan dia kehilangan muatan negatif ya. Berarti dia kehilangan elektron. Berarti dari elektron yang awalnya 12 itu dikurangi berapa? Karena di sini 2 berarti dikurangi 2. Jadi di sini 10. Nah, elektronnya berarti di sini 10. Begitu ya. Jadi bisa diperhatikan, bisa dilihat kalau dia min, elektronnya semakin banyak, kalau plus berarti elektronnya berkurang. Jadi tidak boleh kebalik. Kalau Mg2 plus di sini jangan 12 plus 2 ya. Karena kita ingat elektron itu muatannya negatif. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke latihan soal ini, tabel ini ya. Nah, di sini ada nomor massa 23, nomor atom 11. Di sini disebutkan atom natrium. Nah, nomor atom ini sama dengan proton, berarti kita tulis di sini protonnya pakai pen merah aja ya. Nah, di sini 11, elektronnya juga 11. Kemudian neutronnya 23 min 11, begitu ya. Ini untuk jawabannya. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah 2 plus. 2 plus ya, sedangkan di sini nomor atom 40. Nomor massa 40. Di sini dituliskan elektron 18. Elektron 18 itu ketika dia sudah bentuk ion Ca2+. Berarti untuk protonnya berapa? Ingat ya, proton itu beda dengan elektron kalau dia berbentuk muatan seperti ini. Sekarang kita lihat, misalkan di sini elektronnya 18. 18 itu artinya gimana? 18 ini sudah kehilangan 2 elektron. Berarti mula-mula dia berapa? 20 kan? Jadi proton di sini juga dia mula-mula 20. Maksudnya kalau proton memang dia 20 ya. Jadi kita bisa lihat dari bantuan ini. Jadi yang dia bentuk atom atau bentuk ion yang berbeda hanya di bagian elektron saja. Nah, sekarang nomor atom berarti di sini juga 20. Untuk nomor atom di sini kita bisa cek juga di sistem periodik unsur ya. Nah, untuk neutronnya 40 min 20 sama dengan 20. Oke, sekarang kita lanjut ke yang Cl-. Cl- di sini nomor atomnya 17. Kemudian nomor atom 17 berarti protonnya ya 17. Nah, nomor massa di sini kita bisa lihat tabel periodik unsur yaitu 35 ya. Kemudian kita cari si neutronnya. Nah, ini untuk Cl ini bisa kita tulis 35,5 ya. Nah, kemudian kita bisa cari neutronnya 35,5 dikurangi dengan 17. Nah, kemudian kita bisa cari ini ya. Jadi nanti silahkan kalian lanjutkan aluminium, kemudian yang ion, kemudian yang hidrogen ini. Kalian bisa cari dulu di tabel periodik unsur ini ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini. Di sini masuk ke isotop, isoton, isobar. Isotop ini dari namanya isotop berarti dia ini memiliki proton yang sama. Kalau isobar dia memiliki nomor massa yang sama. Kemudian isoton neutronnya yang sama ya.
Sekarang kita mau lanjut ke sini. Nah, kita bisa cari nomor atom. Nomor atom itu yang ini ya. Jadi ini 6, ini 7, 8, 7. Kemudian nomor massa ini 14, ini 15, 16, dan ini 14. Kemudian neutron itu dikurangi ya. 14 min 6 gitu. Ini 8, ini 8, 8, 7 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita mau diminta mencari isotop ya. Nah, ini karena ini sama, sebentar. Nah, ini sama dengan yang atas ya, tidak jadi. Kemudian ini juga sama dengan yang atas. Oke, sekarang kita konsen ke yang lain ya. Nah, untuk isotop ini kan kita mau cari proton nih, proton yang sama. Berarti siapa yang sama? Nah, ini kan tuh. Jadi di sini 15,7N dengan 14,7N. Isotop. Kemudian ada lagi, kita lanjut ke isobar. Isobar itu nomor massa ya. Nomor massa itu ini. Jadi ini 14 sama 14 ya. 14,6C dan 14,7N. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau cari isoton. Isoton itu kita cari dulu selisihnya. Ini 8, ini 7. Nah, isoton ini ada siapa aja? 14,6C dan juga 15,7N dan juga 16,8O begitu ya. Jadi kalau isoton itu kita cari selisihnya atau cari neutronnya, selisih dari nomor massa dengan nomor atom. Nah, sekarang kita masuk sini. Atom yang mempunyai jumlah protonnya sama. Nah, proton sama berarti di sini adalah isotop. Kemudian di sini nomor massanya sama, berarti isobar. Kemudian yang terakhir neutronnya sama, berarti isoton gitu ya. Lanjut. Nah, kita diminta untuk memilih nih dia termasuk pasangan apa? Isotop, isobar, atau isoton. 14,6C, 14,7. Nah, kita lihat ini yang sama ya. Berarti dia nomor massa ya. Isobar. Kemudian ini sama ini yang sama. Berarti isotop. Proton. Nah, ini 28, 14, 27, 13 ini kelihatannya nggak ada yang sama ya. Tapi kita mau cari neutronnya, selisihnya. Ini 14, ini juga 14 karena neutronnya sama, berarti di sini isoton. Begitu ya. Kemudian ini 76, ini 76 ya, nomor massa. Berarti di sini isobar. Oke, demikian ya. Ini penjelasan untuk partikel penyusun atom. Dari yang menentukan proton, elektron, neutron untuk unsur yang atom ataupun dia bermuatan, dan juga kita bisa menentukan unsur yang termasuk isotop, isobar, atau isoton. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.